Halo, selamat pagi untuk semuanya. Selamat datang di kelas Teknologi Informasi. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memasuki uh, bidang yang baru. Kalau kemarin kita sudah mengerjakan Microsoft Word, sekarang kita akan belajar di Microsoft Excel. Di mana Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi dari Microsoft yang mempermudahkan kita untuk bisa uh, melakukan penghitungan-penghitungan menggunakan formula dan memudahkan kita juga untuk bisa memasukkan data-data dengan lebih baik. Jadi, mari kita langsung belajar supaya kita bisa mengenal Microsoft Excel. Untuk formulanya, teman-teman bisa search di Google, googling aja ya, karena Microsoft Excel ini bersifat universal secara formulanya ataupun secara apa namanya untuk rumus-rumus yang dipakai. Baik, kita akan mulai saja. Pada minggu ini kita akan mengerjakan latihan 1, 2, dan 3. Untuk latihan 1, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi, ada data yang harus teman-teman masukkan, yaitu berupa tabel di nomor 1 ini. Kemudian, setelah dikerjakan, mengikuti petunjuknya, akan berubah menjadi tabel nomor 2. Setelah dikerjakan lagi, finalnya akan berada di gambar nomor 3. Jadi lebih kompleks ya daripada gambar 2-nya. Ini bukan 3 soal, tapi ini adalah langkah-langkah dari tabel yang pertama ini, dari data yang dimasukkan. Untuk jadinya seperti ini teman-teman. Nah, bisa seperti ini contoh gambarnya, terus kemudian ini hasil pengerjaannya. Di sini nanti kita akan menghitung tentang jumlah harga, diskon, bayar, total belanja, rata-rata, harga tertinggi, harga terendah, dan jumlah jenis barang. Nah, jumlah harga tinggal dikalikan saja, barang dan jumlah harga, diskon tinggal dikalikan juga, 10% dikalikan jumlah harga, kemudian bayar totalnya jumlah harga dikurangi diskon. Terus kemudian untuk total belanjanya, teman-teman bisa pakai sum karena ini menarik semua total dari tanggal nomor 1 itu 23 Januari sampai bawah. Terus kemudian rata-ratanya teman-teman pakai average, kemudian harga tertinggi pakai max, harga terendah pakai min, kemudian jumlah jenis barang teman-teman bisa pakai counta. Counta ini dipakai untuk menentukan ini barang. Ada portable, digital air, floor polisher, dan lain-lain. Terus kemudian untuk total bayarnya tinggal dijumlah saja antara sum di kolom H1, H3 sampai H17. Begitu untuk latihan satunya. Kemudian kita akan menuju ke latihan 2. Nah, ini ada soal mentahnya seperti ini datanya. Terus kemudian nanti kita olah dan jadinya seperti ini. Angsuran per tahun, bunga per tahun, total angsuran, dan totalnya. Gitu ya. Oke, kita akan mengerjakan untuk latihan 2-nya berbentuk seperti ini. Jadi angsuran per tahun itu berarti dikalikan 12 dari angsuran per bulannya. Per bulannya 450.000, untuk per tahunnya tinggal dikalikan 12. Bunga per tahun itu kan dia memintanya 12%. Jadi bunga ini dikalikan angsuran per tahun. Lama mengangsurnya ini kan soalnya total angsurannya adalah angsuran per tahun ditambah bunga per tahun dikalikan lama mengangsurnya. Terus kemudian
Totalnya tinggal di-drag aja dari sum H3 ke H17. Di kolom H ya, berarti di kolom total angsuran. Gitu. Kemudian untuk latihan yang ketiga. Latihan ketiga agak lebih kompleks di sini, masih sama seperti latihan satu juga, ada total penjualan, diskon, jumlah penerimaan, harga tertinggi, dan lain-lain. Kemudian ditambah dengan jumlah penjualan per bulan dan jumlah penjualan tipe-tipe kendaraan. Mari kita lihat sama-sama. Total penjualan masih sama, bisa dikalikan saja jumlah penjualan dikalikan harga jual. Untuk diskonnya 15%, dikalikan saja dengan total penjualannya karena dia mendapatkan diskon dari total ini. Jumlah penerimaannya tinggal dikurangi saja, F5 dikurangi G, total penjualan dikurangi diskon. Sama seperti latihan satu tadi ya. Terus kemudian harga tertinggi max, harga terendah min. Standar deviasinya kita pakai rumus STDEV. Di drag untuk harga jualnya. Harga rata-rata memakai average dari harga jual. Total penjualnya tinggal di sum dari semua total penjualan. Total diskonnya tinggal di sum aja dari total diskonnya. Total penerimaannya di sum lagi dari dari jumlah penerimaan. Terus kemudian kita akan masuk ke kolom jumlah penjualan per bulan. Di dalam kolom yang pertama ini, dari soalnya meminta untuk di bulan Januari aja penjualannya berapa jumlahnya. Kalau kita bisa melihat berarti fokusnya adalah di kolom B, Januari, berarti kan ada 2. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui dan mengambil di bulan Januari saja? Berarti kita perlu, ini dia, sum if. Sum if di B5 didrag ke B17. Terus kemudian diskonnya G20, bukan diskon. Untuk ini G21 itu bulan Januari. Terus kemudian masuk ke jumlah penjualannya. Jadi didrag 5 ke 17. Bagaimana cara menguncinya? Bisa memakai F4. Ini tanda kunci ya teman-teman, jadi dikunci supaya tidak terpengaruh dengan penghitungan yang lain di dalam satu kurung. Begitu juga dengan Jazz atau jumlah penjualan tipe-tipe kendaraan, ada Jazz, Civic, Accord, dan lain-lain. Caranya sama, tinggal diganti dengan tipe kendaraan, terus kemudian klik di kolom Jazz, terus kemudian masuk ke jumlah penjualan, gitu ya. Nah, untuk dua kolom ini tidak bisa dikerjakan satu kali langsung di-drag ke bawah, nggak bisa. Jadi teman-teman harus memasukkannya satu demi satu, rumusnya sama, tinggal disesuaikan dengan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Jazz, Civic, Accord, City, CR-V. Gitu teman-teman untuk latihan 3. Setelah teman-teman mengerjakan latihan 1, 2, dan 3, dipersilakan teman-teman untuk mengumpulkan di asisten. Mungkin saya mau minta tolong dengan Tias untuk mengumpulkannya ya. Nanti bisa dijadikan satu dan dikumpulkan ke saya untuk latihan 1, 2, 3. Tujuannya apa teman-teman? Supaya saya bisa lebih cepat memeriksa atau mengkoreksi atau mengecek pengerjaan kalian. Apabila kalian memasukkan ke email saya satu demi satu, itu akan lebih membuang waktu, sehingga saya lebih banyak mengumpulkan tugas-tugas kalian daripada memeriksa pengerjaan kalian. Dengan mengumpulkan di asisten akan memudahkan saya langsung mengelompokkan dan saya langsung bisa melihat. Begitu teman-teman, silakan selamat mencoba untuk Microsoft Excel kali ini di latihan 1, 2, dan 3. God bless you.